Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan menginjak ke pertemuan kedua mengenai materi Microsoft Word. Nah, ini kan karena saya mengajarkannya untuk tingkat pemula ya. Nah, di sini kita akan mulai dari materi ke-1. Nah, di sini ada cara menyalakan komputer. Nah, pastinya ini sangat dasar sekali, jangan sampai ketika kita bekerja bingung untuk menyalakan. Nah, di sini kita untuk menyalakan umpama di CPU. Nah, tekan di tombol on, ada tombol power ya, tekan sekali, nanti tunggu beberapa saat akan menyala gitu. Nah, sama di laptop juga ada tombolnya. Biasanya warnanya berbeda sama keyboard gitu. Biasanya warna yang berbeda lah, biasanya warna metalik gitu ya. Pokoknya kalau keyboard warna hitam untuk keyboard, nah berarti selain warna hitam biasanya ada untuk power on. Tapi tergantung komputernya juga. Tapi biasanya letak posisi penyimpanannya tombol power itu agak berbeda, ya harus tahu. Nah, kemudian yang kedua, cara menggunakan mouse. Nah, di sini ada dua tombol yang sering digunakan, yaitu klik kiri dan klik kanan. Nah, kalau klik kiri berarti kita ingin mencari pilihan, misalkan sini start, atau ingin mengeksekusi gitu ya. Nah, kemudian ada klik kanan. Nah, klik kanan untuk menampilkan menu pilihan gitu. Nah, ada klik kiri, ada klik kanan gitu, ada double klik, ada drag, gitu harus paham. Kalau dua kali klik ya, misalkan mau buka aplikasi dua kali klik. Kalau drag itu berarti menekan, ngegeser, tekan misalnya objeknya, geser, itu drag. Nah, untuk langkah-langkah membuka Microsoft Word gitu ya. Nah, Microsoft Word itu aplikasi untuk pengolah kata. Nah, kalau ingin membuka, saya contohkan terlebih dahulu di sini. Berarti start all program. Nah, kemudian cari Microsoft Office. Nah, kemudian di sini ada Microsoft Word, tinggal diklik Microsoft Word. Nah, kemudian kalau ingin, di sini ada tombol yang harus pahami ya. Ini minimize untuk berkecil, ini restore jadi untuk memperbesar, ini close untuk keluar. Tuh. Nah, kemudian di keyboard, nah ada beberapa fungsi dari keyboard. Nah, di sini yang harus dipahami ada shift, memberikan jarak antara tulisan. Jadi ketika ditekan shift, nah itu antara kata itu akan berpisah. Nah, kemudian di sini ada shift, digunakan untuk membuat huruf besar dan buat karakter bagian tes pada tombol yang memiliki dua karakter. Jadi kalau shift itu harus digabungkan. Kalau ingin perbesar berarti tekan shift itu kan, sama huruf yang akan berbesar gitu. Nah, kemudian ada kontrol. Nah, kontrol juga akan berfungsi tapi harus digabungkan. Misalkan dengan huruf S, CTRL, tekan CTRL dan huruf S akan menjadi menyimpan. Jadi, misalkan CTRL sama C, nah fungsinya berarti akan copy. Kalau CTRL sama P dibarengin berarti akan paste. Nah, kemudian ada lagi caps lock. Nah, caps lock itu digunakan apabila teks yang kita buat lebih dominan menggunakan huruf kapital. Nah, jadi kalau umpama mau menulis dengan huruf kapital, nah kita bisa tekan di keyboard yang tulisannya caps lock. Itu fungsinya untuk membesar. Nah, kemudian ada SC atau escape. Nah, ini biasanya untuk membatalkan perintah. Nah, escape ini biasanya ada di keyboard di pojok kiri atas biasanya. Untuk keluar di aplikasi gitu. Misalkan lagi main game mau keluar, nah bisa tekan escape. Nah, kemudian ada enter. Nah, enter ini untuk menyetujui perintah yang sedang berjalan.
Jadi untuk mengeksekusi kalau ini disetujui, baru di enter. Nah kemudian ada tombol panah ke atas, kanan, kiri, bawah, itu untuk fungsinya untuk memindahkan kursor gitu. Ini kursor untuk menggeserkan. Nah ini untuk latihan sederhana. Nah kemudian kita berlanjut ke materi kedua. Nah di sini kita kalau pengenalan tampilan standar udah di part 1 ya. Nah kemudian di sini untuk menentukan satuan ukuran. Nah jadi kita sebelum memulai mengerjakan harus paham dulu bagaimana ngatur ukuran di Microsoft Word. Jadi gini, kan ada sentimeter dalam milimeter. Nah nanti ketika kita mau menggunakan ini berapa marginnya, misalkan margin atas 3 cm, margin bawah 2 cm. Nah untuk mengatur sentimeternya itu measure-nya di mana gitu. Nah berarti untuk mengatur measure-nya bisa di sini klik kanan. Nah kemudian pilih customize quick access. Nah kemudian setelah muncul jendela ini, pilih tab advance. Nah setelah pilih advance, kemudian lanjut di sini cari measure. Nah di sini di display ada show measure is in unit. Nah measure ini masih inci. Kalau baru diinstal biasanya satuannya inci karena satuan untuk internasional. Nah kalau kita ingin menggunakan sentimeter, nah berarti tinggal pilih di sini sentimeter. Nah kemudian selanjutnya untuk menentukan paper size. Paper size itu ukuran kertas. Nah ukuran kertas itu ada A4, ada legal, ada legal gitu. Kemudian ada margin itu batas sisi kertas. Nah misalkan batasnya ini, batas dari sini ke ujung. Nah dari sini ke ujung namanya batas margin. Misalnya margin kiri berarti dari batas tulisan ini ke ujung kertas. Nah kemudian di sini untuk orientation, jadi posisi kertas yang ingin digunakan, kan ada orientation tuh ada tegak berdiri, ada tertidur gitu, landscape, ada portrait gitu kan. Nah pertama kita akan praktekkan dulu bagaimana cara mengatur paper size. Nah caranya klik untuk paper size. Nah klik di page layout, pilih size. Nah di sini nah ada letter biasa kuarto ya, letter, kemudian legal ada A4. Nah untuk legal ini tidak sesuai ya dengan asli dari kalau di Indonesia, jadi ukurannya jadi harus diedit lagi, misalkan more paper. Nah diedit lagi di sini. Nah yang height-nya dirubah jadi 30. Nah 30 di sini 00. Kalau tidak dirubah ini nanti ketika di print akan bermasalah. Itu bermasalahnya ada yang nggak ke print gitu, hilang. Itu kalau untuk legal. Pokoknya untuk mengatur ukuran kertas, kita klik page layout ya, kemudian size, pilih salah satu kertasnya. Cuma kalau legal nanti harus dipilih lagi, klik legal sama gini, kemudian setelah itu pilih more paper size. Nah diatur di sini, ininya dirubah yang 35 jadi 30 gitu. Jadi supaya sesuai, soalnya kertasnya ini kan di Indonesia tidak sesuai dengan aturan di Word. Nah mengatur paper size sudah. Nah kemudian selanjutnya kita mengatur margin. Nah margin itu berarti jarak ketikan ke
ujung kertas. Nah, masih di tab page layout, pokoknya di page layout. Nah, kemudian pilih margin. Nah, kemudian di sini udah ada settingannya yang default dari Microsoft Word. Nah, tapi kalau umpama kita ingin mengubah dengan settingan yang berbeda, nah kita bisa memilih customize. Nah, di sini kalau top itu atas, berarti margin jarak tulisan atas. Misalkan atas itu gini. Nah, kalau atas itu, nah berarti jarak ujung kertas ke sini. Nah, ke sini nih. Itu top. Nah, kemudian untuk left. Nah, untuk left itu kiri. Nah, kiri berarti jarak dari sini ke sini. Coba kita rubah umpama yang jarak yang ini 4 cm. Yang top misalkan 1 yang atas. Nah, kemudian misalkan yang bottom bawah. Nah, bawah berarti bawah itu bentar. Oke dulu nih biar tahu perubahannya. Nah, itu kan berubah ya, kanan sama atas. Nah, kalau bawah berarti jarak dari sini, dari bawah di sini, ya muncul ini bawah sini ke ini border ini nih, bawah button, margin sini berarti bottom bawah. Kalau right berarti right kiri, right kanan berarti ini. Nah, kita rubah misalkan yang ini 4. Nih, yang ini ujung ini kan ini pendek nih. Yang tadi. Nah, sekarang kita rubah jadi 4. Tuh kan bergeser. Tuh, 4 ini dari jarak sini ke ujung kertas margin. Nah, kemudian setelah mengatur margin, nah kemudian kita untuk orientasian, measure, paper udah, margin, orientasian berarti di sini masih di page layout. Nah, di sini ada orientation, ada potret tuh berdiri seperti ini, seperti lembar latihan ini. Kalau landscape berarti tertidur. Nah, jadi gitu, lembar tertidur kertasnya. Gitu. Nah, kita rubah potret. Nah, kan landscape. Nah, jadi gitu. Berdiri kalau potret itu, kalau landscape tertidur. Nah, kemudian berikutnya setelah bisa mengatur kertas, margin, dan orientasian, nah kemudian yang paling pokok lagi, kita harus bisa menyimpan naskah. Nah, caranya untuk menyimpan naskah itu klik file, pilih save. Nah, itu klik file save kalau filenya belum pernah disimpan. Berarti baru mengetik nih, baru merubah nih, mengetik file save. Nah, tapi misalkan kalau menyimpan, ingin dengan nama file yang berbeda. Misalkan nih di sini saya kan udah membuat nih, menyimpan dengan panduan praktis Microsoft Word gitu ya. Kemudian mau menyimpan dengan versi yang kedua. Ini berarti caranya bukan file save, berarti klik Office button ya. Kalau di sini Word 2007 berarti Office button, save as. Nah, jadi gini, klik Office button, nah kemudian pilih save as. Nah, tinggal kita tentukan lokasi penyimpanannya mau di mana. Misalkan mau di dokumen ya pilih dokumen, mau di D pilih di D gitu. Tapi diusahakan kalau menyimpan itu di D ya. Jadi kalau ketika komputernya bermasalah, mau diinstal ulang gitu ya, kalau menyimpan di D, nah filenya aman.
Tapi kalau kita menyimpannya misalkan di C atau di dokumen biasanya tersimpan di C. Nah, ketika diinstal ulang atau rusak, nah udah jadi hilang datanya gitu. Nah, ini saya karena latihan ya, pilih aja dokumen misalkan kalau pakai folder nah pertama kita buat folder latihan Word, pilih open. Nah, ini bisa diberi nama gitu ya, diganti ulang misalkan ditambah gitu. Atau save as tipenya di sini bisa ditentukan misalkan 97/2003 gitu, atau yang tergantung format yang mau dibutuhkan. Tapi misalkan gini, nah kita misalkan mau ngebukanya di Office yang di bawah 97, nah berarti di sini harus 97/2003 dipilihnya. Tapi kalau mau dibuka dengan Microsoft Word dari 97 ke versi yang terbaru, bisa Word dokumen gitu. Tapi kalau yang di bawah berarti cari yang format di bawahnya. Nah, misalkan kita mengetik di 2010. Nah, berarti save-nya jangan dokumen, kalau mau bisa disimpan di 2007. Bisa dibuka di 2007. Jadi nanti di save as-nya 2010 97 gitu. Nah, kalau udah pilih save. Tuh, itu untuk cara menyimpankan. Nah, selanjutnya silahkan mengetik naskah ya sesuai yang kamu bisa gitu. Terus terapkan apa yang telah tadi saya jelaskan di materi 1 dan kedua. Nah, untuk saat ini tutorial hari ini sampai di sini. Nah, nanti insya Allah akan dilanjutkan ke materi selanjutnya, materi ketiga ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum.